Halo rekan-rekan, selamat datang di Wellshare Fest 2021. Terima kasih sudah berada di sesi ini. Perkenalkan, saya Destriana Cantika Dewi, saya seorang Star Crown Leader dari High Desert Indonesia atau yang biasa disebut HDI. Nah, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya memanfaatkan bisnis jaringan kepada rekan-rekan semua. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk menjelaskan background dari saya sendiri. Saya itu di bidang edukasi memiliki title sebagai Master of Arts in Communication, dan itu membuat saya menjadi sekarang seorang dosen di Special Events, Strategic Marketing and Public Relations. Saya juga memiliki sebuah yayasan untuk perempuan di Indonesia bernama House of Perempuan, dan ini adalah non-profit organization. Kemudian saya juga aktif mengajar Zumba dan memiliki Certified Zumba Instructor License. Saya juga adalah ketua di kepemudaan saya partai, dan saya juga aktif bersosialisasi atau share tentang apa yang sedang saya lakukan di platform Instagram saya @destriana. Nah, kemudian saya di sini berada untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan dari Wellshare Fest 2021 kepada saya. Nah, saya akan menjawab, tapi ada sesuatu hal yang mau saya share juga dan beritahukan mengenai apa yang sedang saya lakukan dan pencapaian saya. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang pencapaian saya dan apa yang sudah saya dapatkan di High Desert Indonesia atau yang biasa disebut HDI sebagai MLM. Saya bergabung pada bulan April, kemudian di bulan Mei 2020 itu saya mendapatkan title Enterpriser Partner dan mendapatkan komisi sebesar Rp1.000.000. Kemudian di bulan Juni, Juli, dan Agustus bisa dilihat ada kenaikan yang saya jalankan selama saya menjalankan multi level marketing di HDI. Nah, kemudian pada bulan September, Oktober, November, Desember sampai Januari bisa dilihat sendiri bahwa saya memiliki kenaikan yang cukup signifikan di komisi saya. Nah, hal ini bisa saya capai karena adanya ranking yang diberikan oleh perusahaan kepada saya. Nah, rankingnya itu bisa dilihat ya, yang di sebelah kanan. Dari awal saya merintis sampai kemudian saya menjadi leader, kemudian di status qualify-nya ini saya menjadi diamond, dan sekarang status qualify saya ini beradanya di Star Crown. Nah, next. Untuk pertama kalinya kita harus mengerti sebetulnya apa sih yang saya lakukan dan mengerti MLM itu tuh adalah apa. Sebelumnya kita harus mengetahui mengenai sejarah dari business network marketing. Nah, sebetulnya business network marketing itu sudah ada dari tahun 1940, dan itu adalah suatu hasil dari usaha untuk keluar dari krisis ekonomi. Kemudian berarti itu menandakan bahwa bisnis ini bagus, bahkan bisa menjadi solusi dan krisis. Bisa kita lihat di tahun 2020 bahwa seluruh dunia mengalami epidemi corona, dan High Desert Indonesia malah memiliki dan mencetak miliarder-miliarder baru, mencetak kesuksesan yang baru dari bisnis ini, padahal di compare dengan bisnis yang lain malah turun. Kemudian di Business School, di buku yang pernah saya baca juga, dijelaskan bahwa di MLM, pelaku bisnis diajarkan mengenai bisnis dengan waktu dan modal yang minimal. Nah, di HDI sendiri dengan modal hanya 50.000, tadi sudah lihat ya di slide berikutnya, saya bisa mencapai income yang berpuluh-puluh kali lipat dan beratus-ratus kali lipat dengan waktu yang relatif singkat. Nah, kemudian di tahun 2000 di majalah Warta Ekonomi sudah dinyatakan bahwa pelaku bisnis multi level marketing itu adalah menjadi profesi termahal di Indonesia. Berarti ini menandakan di tahun 2000, yaitu 21 tahun yang lalu, profesi
multi level marketing itu sudah memiliki dan sudah disejajarkan dengan profesi-profesi lain dan menjadi bukti bahwa memiliki income yang juga salah satu termahal di Indonesia. Nah, kemudian di buku Business of 21st Century menilai sekarang di era informatika itu bisnis MLM adalah bisnis yang sesuai dengan zamannya. Ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, mengapa HDI menggunakan model bisnis MLM di tengah situasi seperti ini? Ini maksudnya mungkin dalam era 2000 dan 2020 dan 2021 dengan keadaan yang tidak baik bila dilihat. Tapi yang mau saya jelaskan di sini adalah bahwa sebetulnya HDI itu sudah berdiri di Indonesia dari tahun 1994 dan tergabung di Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Nah, kalau misalnya APLI itu sudah juga berada menjadi asosiasi dari tahun 1990-an. Jadi ini bukanlah suatu asosiasi yang dibuat-buat, memiliki kredibilitas yang sangat tinggi dan juga sudah teruji. Kemudian juga ada sertifikat-sertifikat yang telah dimiliki oleh HDI yaitu BPOM, kemudian Majelis Halal MUI, kemudian juga tersertifikasi di beberapa asosiasi lainnya. Nah, kalau yang ikut kedokteran atau yang biasanya berlatar belakang medis, MIMS itu adalah buku yang biasanya direkomendasikan oleh dokter-dokter di Indonesia dan bisa diresepkan ke pasien. Nah, bahkan HDI sendiri itu berawal dari Phoenix, Arizona di Amerika. Kemudian masuk ke Asia, ke Hong Kong, Filipina, Malaysia, Singapura, dan ke Indonesia di tahun 1994. Nah, ini adalah peta dunia, kemudian yang di zoom itu warna merah adalah peta Indonesia. Nah, titik-titik kuning itu adalah titik-titik penyebaran di mana depo, stokis, atau seluruh pelayanan HDI berlokasi di Indonesia. Jadi ini memudahkan untuk distributor atau untuk enterpriser seperti saya mengirimkan barang, memesan barang tanpa harus kita pergi ke tokonya atau tanpa kita harus ngepack sendiri. Nah, inilah salah satu kekuatan dari bisnis MLM itu sendiri. Kemudian ada juga yang business opportunity yang dikeluarkan oleh Decode. Decode ini adalah sebuah firm yang berada di Egypt dan dia itu mengeluarkan statement bahwa selama ini berlangsung, selama keadaan seperti ini, ada potential losers industry yaitu tourism, aviation and automotive, dan potential winnersnya itu ada di medical supply and service, food processing and retail, and personal and healthcare. Nah, HDI sendiri berada di 3 teratas untuk potential winner karena yang dijual itu adalah suplemen kesehatan, yang diproses dan juga personal healthcare. Kemudian lanjut ke pertanyaan perbedaan multi level marketing dengan bisnis konvensional. Ada yang suka mengatakan MLM itu menjual produk yang murah tapi harganya mahal. Nah, ini adalah sebuah perbandingan dari bisnis konvensional dan MLM. Kalau di bisnis konvensional biasanya ada dari pabrik, kemudian ditaruh di distributor, kemudian di agen, ada harga grosir, pengecer, baru ke konsumen. Pasti ya rekan-rekan pernah membeli sesuatu, terus ada yang menawarkan, oh iya ini barangnya lebih murah karena saya dapatnya dari pabrik. Betul begitu? Nah, sama halnya yang dilakukan oleh MLM. Yang kita cut itu adalah proses dari distributor, agen, grosir, pengecer, dan semua keuntungannya masuk untuk ke distributor atau saya sendiri menyebutnya adalah enterpriser. Jadi itulah mengapa perbedaan dari bisnis konvensional dan MLM. Dari distributor, agen, grosir, dan pengecer itu adalah keuntungan yang dibagi untuk enterpriser yang ada di HDI. Kemudian berikutnya pertanyaannya adalah bagaimana memilih bisnis MLM yang baik untuk memulainya. Nah, ini pertanyaan yang menarik karena sekarang kita di era 2020-2021 banyak sekali dan menjamur apalagi di Indonesia berbagai MLM dengan banyaknya pilihan dan banyaknya yang ditawarkan.
Nah, ada kriteria memilih MLM itu ada 4, yaitu yang pertama pendidikannya. Kenapa saya bilang pendidikannya? Karena banyak sekali MLM itu yang tidak memiliki support system. Jadi saat kita menjadi member, kita hanya dibiarkan begitu saja, hanya bayar pendaftaran terus tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Sedangkan di HDI kami memiliki support system yang akhirnya semua member yang dari tadinya enterpriser itu berhak dan bisa mengenyam pendidikan yang sama dengan adanya pendidikan yang berjenjang. Kemudian perusahaannya, nah kita juga harus lihat nih apakah perusahaannya itu bonafit, apakah perusahaannya itu terakreditasi. Kalau HDI sendiri bahkan sudah punya gedung di Menteng, jadi bukan sewa, bukan nebeng orang, bahkan itu gedungnya ada di Menteng. Kalau di Jakarta itu berarti kan sudah tahu ya itu kawasan yang elit gitu ya. Nah, dari situ juga kita bisa melihat bahwa perusahaan ini tuh legit. Kemudian kriteria memilih MLM selanjutnya adalah produknya. Apakah produknya ini bisa ditiru? Apakah produknya ini bisa ada yang namanya repeat order? Apakah produknya ini baik kualitasnya? Kemudian selanjutnya ada yang namanya 4P yang berikutnya adalah potensi penghasilan, yaitu business plan dan business sharingnya itu seperti apa. Nah, ini adalah bagaimana cara kami sebagai enterpriser mendapatkan bonus. Dari awal sudah transparan bahwa perusahaan akan membagikan bonus sebesar sekian kepada sekian kalau kita sudah mendapatkan poin sekian. Nah, itu juga harus kita perhatikan sebelum kita ikut kepada MLM tertentu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah MLM cocok untuk semua orang dan konsumen atau orang seperti apa yang cocok untuk melakukan MLM ini? Nah, ini juga pertanyaan yang menarik ya, karena sebetulnya semua orang bisa menekuni MLM. Ini sudah saya buktikan sendiri di hampir 1 tahun saya menjalani, dari berbagai latar belakang, dari berbagai karakter, dari berbagai latar pendidikan juga, gender, asalkan kriteria memilih MLM-nya itu benar. Karena banyak yang biasanya mereka berpikir, oh kayaknya saya nggak bisa deh di suatu MLM. Nah, tapi ternyata yang tidak dilakukan itu adalah memilih kriteria MLM sebelum menekuni MLM tersebut gitu. Jadi penting banget ya untuk rekan-rekan yang ada di sini untuk memilih MLM mana yang akan ditekuni. Baik, sebelum kita melanjutkan sesinya, ada pesan-pesan berikut yang harus rekan-rekan lihat.